lagi dengan saya Pungki Muktio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita ketemu lagi dalam episode yang lain bersama Reborn. Nah, oke. Kita sekarang fokus kepada lagu yang single hits yang pertama ini. Dengan syair yang begitu oke ya. Kemudian judulnya, makanya untung keluar sudah sebelum Syawal habis ya. Iya. Tolong diceritain. Oke. Nadanya sampai ke syairnya. Oke. Untuk lagu yang sekarang ini karena momentumnya juga momentum Syawal dan itu juga masih momentum Idul Fitri atau Lebaran ya Om ya. Jadi lagu ini sebenarnya ada sambungan dari cerita sebelumnya. Jadi memang kita 3 single hits pertama kita memang sequel itu dalam arti bahasa keren kita sekarang adalah ini jeritan hati anak yatim. karena memang di Reborn sendiri saya, Gani dan Arya kita orang-orang yang sudah tidak punya ayah. Ya. Jadi disitulah kita apresiasikan, kita ungkapin jeritan hati kita lewat lagu yang dimana penulis syairnya sendiri Mas Adol dia itu memantau, memperhatikan saya mulai dari bapak masih ada, terus bapak nggak ada sampai ke terjadinya lagu itu. Dia bikin lirik syair demi syair yang benar-benar sesuai apa yang dia lihat dan di situ begitu dia kasih liriknya ke kita, ke saya, terus kita bahas di Reborn dan Reborn bilang ini sangat mengena banget. Gitu. Ditambah lagi kan untuk orang-orang seperti kita ya Om ya, itu Lebaran atau Idul Fitri tanpa sosok kehadiran ayah itu Benar berat dan menyakitkan Om. Benar. Itu terasa sekali ya, apalagi posisi pada tahun yang belum lama ayah kita mendahului ya. Benar. Itu terasa sekali ya. Biasanya tahun-tahun lalu rame ya. Betul. Terus tiap menit kita sering digamparin gitu sama betul. ayah ya. Karena kenakalan kita sendiri ya. Benar, karena kenakalan sendiri. Nah itu jadi betul itu terasa dan memang saya dengar dari HK Production mendengar lagu itu sebagai pengganti dari lagu yang sebetulnya pertama juga judulnya hampir sama ya. Ya, yang single pertama kita judulnya Father Ya. Itu nanti tentunya akan setelah selesai masalah administrasi akan tayang juga ya. Oke. Mas Adol gimana? Nyusun syairnya tuh. Saya nilai tidak baku bahasa Indonesia banget, enggak juga norak gitu ya. Simple. Enak lah. Enak ya. Kelas itu aksaranya ya. Ya Om, jadi sebelumnya juga aku udah bikin yang lirik yang Ramadan, cuma karena waktunya nggak keburu, aku kasih yang Lebaran tanpa ayah. Jadi mungkin yang Ramadan di next year lah. Kalau kita sehat panjang umur, amin. Tahun depan ya. Amin. Jadi pas puasa tuh sambil merenung juga bikin liriknya, mikirin kriteria Alan kan aku udah sebagian besar 70% lah udah paham lah. Jadi yang 30% kemana? 30% mungkin ke bawah. Oh kemana? Jadi aku bikin liriknya terus detail gitu bahasanya biar enak. Orang dengernya juga kena Om. Terus aku kasih ke Alan. Terus kata dia, wah oke nih kita bikin yuk langsung. Minggu besok langsung dibikin. Kita kumpulin semuanya. Baru deh jadi lagu Lebaran tanpa ayah. Oh begitu. Cepet Om itu kayaknya sebulan Om. Hanya sebulan? Prosesnya 2 minggu Om. 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu dari mulai Adol nyetor lirik ke kita, terus 2 hari kemudian kita bikin bagan musik, terus hari ke-5 apa ke-7-nya kita langsung take, mixing, mastering dan 2 minggu tank rilis. Oke. Waktu itu. Terus langsung dikasih ke
Kita berempat langsung, ya. Dipelajari, ngerjain bareng-bareng. Iya. Artinya dari sini memang setuju nih lagu enak ya. Iya. Ada grup yang ikut tapi rasanya nggak serak gitu, banyak tuh yang model-model gitu. Tapi ini enak ya. Kok tahu? Hah? Kok tahu pengalaman? Ya kalau enak tuh pasti semua pasti tahu. Pasti tahu. Nama yang kita kurang tahu, kurang hafal. Nah, terus? Ya udah, abis itu udah waktunya pas 2 minggu, ya udah kita coba bikin acara di tempatnya Kauti. Udah ternyata banyak yang suka, ya udah kira. Iya. Betul. Alhamdulillah mulai dari rilis sampai hari ini pendengarnya banyak Om. Udah, ya. Bahkan sudah hampir mendekat pendengarnya itu sudah mulai menyusul yang si Father yang pertama nih Om. Grafiknya. Iya. Karena sama sekali memang lagu ini belum pernah muncul ya. Belum ya. Benar-benar fresh from the oven. Fresh. Iya. Yang sudah sempat keluar dulu di YouTube Father ya? Father. Itu Father. Ya. Oke, terus judulnya apa aja nih? Yang 4 lagi. 4 lagi. Jadi kita buka cerita sequel itu mulai dari Father, terus lalu ke Lebaran Tanpa Ayah. Ya. Sambungan sequel sambungannya judul lagunya Paranoid. Paranoid ini adalah si anak yang teriak Father dan Lebaran Tanpa Ayah ini, dia menyesali bahwa dulu dia anak nakal. Ya dia sendiri Om. Dia sendiri. Nggak ada poin juga dong. Bongkar kartu dia. Gitu. Dulu dia begundal, sekarang mendingan lah berandal. Daripada pegundal ya. Iya. Gitu. Nah terus judul lagunya Paranoid karena di situ menceritakan si anak ini yang nakal dan narkobaan lah. Iya. Nah setelah itu di lagu kelima itu jawaban kita membuat seperti bukan hayalan aja jatuhnya, seperti cerita seakan-akan ayah kita di atas sana menjawab. Judul lagunya nanti Ayah Menjagamu. Di situ istilahnya kita membuat kurang lebih kalau ayah di atas itu dia akan menjawab seperti ini. Oke. Walaupun kita terpisah dengan jarak dan waktu, tapi doa dia di atas sana nggak akan pernah berhenti buat kita. Oke. Kalau jalinan cerita itu sampai seberapa jauh korelasinya dengan judulnya Paranoid? Kenapa diambil judul Paranoid? Karena selama ini saya dengar judul lagu Paranoid itu 2. Satu Black Sabbath dulu. Ya. Betul, satu Black Sabbath. Baru sekarang ini. Iya. Kenapa itu? Karena pada dasarnya sih menceritakan sifat orang yang kalau sudah jadi pemakai narkoba. Lebih ke gampang halusinasi, paranoid dan lain-lain bahkan sampai tetap karena ini lagu sequel dari lagu sambungan cerita dari sebelum-sebelumnya. Di situ ada lirik yang dimana ayah lo memanggil lo dengan nama lirik yang di situ dia kecewa ngeliat kelakuan. Di saat dia memanggil lo, di saat dia kelembutan atau kehangatan seorang ayah memanggil, dia masuk ke kamar dan dia lihat anaknya lagi mabuk. Oke. Situ. Iya. Memang akhirnya itu memang siapapun pasti akan ada dan sering beberapa rekan-rekan mengalami hal yang seperti itu. Benar. Betul. Itu pada dasarnya yang penting saat dia kembali seperti 1 Syawal hijrah ya, dimana itu nilai-nilai komponen yang dulu dianggap tidak baik akan rata habis ya. Insya Allah. Dan kenyataannya kan begitu ya. Jadi sekarang duduk enak, ngobrol enak, bikin musik enak ya kan. Karena kalau sama-sama seperti yang disebut tadi Mas Alan, kita bikin komparatif ya, yang sama-sama kelakuan seperti Mas Alan dulu, tapi pegang di sebuah kantor, perusahaan, corporate gitu ya. Taruhlah jabatannya direktur utama misalnya, dengan jadi vokalis atau pemain musik,
yang sama-sama kadar kenakalannya sama, itu agak beda ya. Di sini nggak lama, seminggu pasti itu perusahaan hancur tuh ya. Ya, kalau musik enggak gitu ya. Ternyata kan dengan kesadaran dan contoh-contoh yang mana, karena apa, ini di sini memang akhirnya hati yang main ya. Kalau seni khususnya musik gitu. Oke, jadi Paranoid ya. Itu nanti mau dirilis lagu keberapa? Insya Allah lagu ketiga. Lagu ketiga. Jadi saya ulangi, sekarang Father, terus pertama Lebaran, kedua Father. Father ini kan kita masih menunggu administrasi. Betul. Nah, kalau toh terjadi cepat bisa itu. Bisa keluar, tapi kalau enggak apa? Langsung ke Paranoid. Paranoid. Karena nanti karena di Insya Allah nanti di video klipnya Lebaran Tanpa Ayah, cuplikan adegan Paranoid ada di situ. Jadi untuk nunggu selanjutnya lagu berikutnya ya. Oke. Nah, jadi sudah disinggung tadi soal video ya, video klip. Betul. Dan ceritanya Insya Allah katanya HK juga akan membuat ya. Full support Om. Akan membuat, karena saya dengar masukan dari HK bahwa semua sudah dibuat ya, tinggal satu Lebaran Tanpa Ayah, sehingga pihak HK merasa terpanggil untuk membuat, dan tentunya pada saat akan dibuat setelah persetujuan rame-rame hasil dari skrip yang dibuat ya. Nah itu tentunya pada waktu itu sudah keluarkan itu ya, pasti sudah kasih ide cerita, storyboard dan lain-lain sudah dikasih ya, storyboardnya segala macam. Udah semua. Oke. Itu kira-kira bagan ceritanya bagan cerita sudah ya? Semua. Sudah. Terus itu detailingnya tuh dari semua aspek syair dan lagunya itu sendiri. Iya. Persis banget di situ ya. Iya. Jadi visualisasi dari lagunya itu. Visualisasi dari lagu. Nah, ketika masih kecil akan ada talent nanti. Akan ada talent yang ceritanya saya masih kecil Om. Ya. Nah terus siapa itu? Ada. Nanti kita HK yang cari ya. Nanti HK ya, dari pihak HK. Iya itu itu adalah finalisasi video klip itu sebelum kalian nanti perform atas perform di mana-mana, dipanggil oleh IO apa segala macam untuk backup di digital platform, di digital ya. Nah, itu jadi syuting di Jakarta aja ya. Ya, rencananya di Jakarta aja. Oke. Nanti saya lihat itu, saya baca ada yang ditenteng ke mana? Ditenteng sama ayah ke masjid. Dipaksa ya? Ke masjid Om. Dipaksa ke masjid Om. Dipaksa? Iya, karena tadi kan yang saya bilang Tapi pada saat itu, momen itu memang apakah sudah ada urat badung sama urat ngeresnya timbul? Nah, itu dia Om. Saya juga bingung Om, karena kan katanya orang kalau lahir itu kan 9 bulan 10 hari Om ya? Iya. Saya 8 bulan seminggu Om. 8 bulan seminggu? Iya, jadi dari lahir udah ketahuan bangor ya Om. Oh. Akhirnya buru-buru keluar aja. Udah mau keluar. Buru-buru keluar. Saya pikir biasanya yang 11 bulan, karena 11-12 kan? Sama lah. Jadi suruh pulang nggak mau keluar. Iya, jadi itu umur berapa itu? Saya mulai dari SMP lah, mulai kelihatan. Oh iya, oke. Lagi pas lucu-lucunya itu kan biasanya suka anak lucu tuh suka bandel ya Om ya. Iya. Tapi kemudian baik dari niat diri sendiri, ya juga pasti ada yang support ya. Betul. Pasti ada yang support dan mayungin. Betul. Dengan kesabaran yang tanpa batas. Betul. Kemudian ikhlas tanpa tepi, ya kan? Ya. Gitu ya. Ya. Itu tadi ada seseorang itu ya pasti. Ada Om. Itu nanti juga akan keluar lagunya di single ke 5 atau ke 6. Oh, 5 atau ke 6. Judulnya Ratu Hatiku. Ratu Hatiku. Ratu Hatiku. Ya, itu cerita juga. Yang itu ada. tadi Om bilang. Jadi itu pasti ya. Kalau
Kalau hanya niat itu memang bisa, ada banyak yang berhasil niat sendiri-sendiri, tapi kalau ditambah dengan supporting yang tadi saya sebut luar biasa itu. Tentunya istri ya. Asli. Itulah kenapa jadi gini, kenapa Reborn sendiri kan banyak yang bertanya baik di di sosial media atau di YouTube komentar segala macam, banyak yang bertanya seperti ini. Kenapa Reborn itu sangat menonjolkan atau memunculkan sosok ayah? Ya. Seberapa besar sih peran ayah dalam hidup kalian? Ya. Di situ langsung kita jawab bahwa selain saya, Dani dan Arya juga, kita orang-orang yang nggak punya ayah, tapi di lagu Reborn itu sendiri adalah sebenarnya orang-orang yang seperti saya langsung bilang seperti saya gitu. Orang-orang yang seperti saya ini banyak. Orang-orang yang menyesal begitu bapaknya sudah nggak ada. Orang-orang yang baru menyadari bahwa sebenarnya kekuatan seorang ayah itu, mohon maaf, bisa dibilang lebih dari ibu loh sebenarnya. Ya. Gitu. Nah, disitulah di situ kita Reborn sendiri mengapresiasi lewat lagu bahwa pada dasarnya ayah ini bukan sosok yang sembarangan gitu. Iya. Lebih ke situ sebenarnya, dan juga Adol sendiri menciptakan lagu itu memang jujur banyak dari cerita hidup saya. Makanya jadi sebuah lagu, dan akhirnya makanya lagu Reborn ini jadi sequel 1-6. Iya. Gitu. Nah, itu semata-mata bukan hanya karena menceritakan cerita hidup saya atau bagaimanapun juga, tapi cerita ini sebenarnya banyak yang ngalami loh. Iya. Dan cuman orang orang belum ada atau mungkin belum banyak yang membuat cerita seperti ini jadi sebuah karya lagu. Iya. Gitu. Nah, balik lagi seperti yang episode sebelumnya kita bicara, sesuai dengan motonya Reborn ini anti mainstream. Ya. jadi lagu kita bukan lagu-lagu yang cengeng-cengeng melo-melo gitu. Bukan senja ya. Jadi lebih ke reality hidup gitu. Ya. Lebih ke situ sih. Iya. Makanya waktu kita kenalan ya, nama Reborn, kemudian kita lihat, kita buka Google, banyak banget ya nama Reborn. Itu saya langsung untuk beberapa kali tayang di IG itu, saya senang sekali, selalu saya tambahin tuh. Tapi saya minta izin kan. Iya. For Pride. For Pride, betul. Nah, kayak gitu ya. Jadi Reborn for Pride. Ya. Karena kisah yang diceritakan itu kemudian tumbuh kembang, hijrah, kemudian tumbuh kembang bukannya layu, itu hanya khusus untuk nilai-nilai harga diri ya. Kemudian jiwa-jiwa yang kuat. Jiwa-jiwa yang kuat. Jiwa-jiwa gitu. yang kuat. Asik. Fondasi yang erat, jiwa-jiwa yang kuat. Hati yang tegar. Progresif ya. Progresif. Karena kalau jiwa kita nggak kuat, kita nggak bisa kayak sekarang, Om. Benar. Cocok. Benar. Iya, nanti kira-kira untuk video klipnya akan dibuat oleh HK dan atas ACC dan koreksi-koreksi dari Reborn ya. Benar. Reborn. Jadi lagu yang Lebaran Tanpa Ayah, alhamdulillah HK support kita. Kalau di musik jangan kita samakan dengan di perdagangan ya. Kalau perdagangan kita kenal kawan dan kita kenal kompetitor ya. Nah, kalau di dunia musik, menurut kalian masing-masing bisa kasih pendapat terhadap kawan-kawan kita, sohib-sohib kita yang sudah lebih dulu atau yang barengan untuk meramaikan khasanah musik Indonesia, gimana ngadepin mereka, kawan-kawan teman-teman kita? Yang muda dulu jawab. Kalau aku sih masing-masing punya karakter sih Om ya. Nggak bisa bilang itu yang jago, itu yang hebat, itu yang bagus. Masing-masing punya karakter dan punya pangsa pendengarnya sendiri. Kalau menurut aku sih. Ya jadi nggak kita salah sih. Jadi ya udah bikin apa yang kita bisa dan syukur-syukur orang bisa jadi nikmatin juga apa yang kita bikin sih kalau aku. Gitu. Nah, kalau saya kurang lebih sama kayak Arya sebetulnya. Iya. Ya cuma kalau emang udah suka sama satu genre atau berkarya di genre itu, lanjutin aja.
Ya jadi jangan putus semangat sih. Ya, Ke situ ya. aja Om. Ya. Tadi kalau apa namanya sesama kawan namanya, sesama kawan musisi, kalau dari aku sih kalau misalkan ada kawan lain yang sama-sama rock terutama seneng gitu Om. Seneng ya? Katanya wah semangat nih kita Ya, nih sama-sama maju bareng gitu kan. Maju bareng. Sefrekuensi. Kita gondrongkan lagi. Gondrongkan lagi Iya. Dengan Iya. musik frekuensi ya. Seneng jadinya. Ya, ya. Semangat. Happy ya. Ya, bro Alan. Kalau saya pribadi sih sebenarnya simpel Om. Dalam bermusik itu saya menjalani musik sama seperti saya menjalani hidup. Jadi apabila yang kayak tadi pertanyaannya bagaimana dengan teman-teman sejawat atau ya senior atau siapapun yang sudah duluan mulai atau barengan bermulai, kalau prinsip dalam hidup saya gini Om, sekeren-keren saya bermusik masih lebih keren musik orang. Tapi sejelek-jelek musik orang, mungkin musik saya lebih jelek. Kenapa saya punya pedoman seperti itu? Itu akan mencambuk diri saya untuk selalu belajar menjadi lebih bagus, lebih baik, lebih bagus, lebih baik. Ya. Dan satu, saya harus selalu rendah hati. Ya. Karena kalau yang saya cuma takut kalau dalam bermusik dan dalam hidup juga sih Om ya, begitu kita dagunya agak naik dikit beda cerita Om. Itu yang saya takut. Iya, iya, iya. Dan itu saya terapin juga ke Reborn bahwa stay humble selalu, terus Yeah. kayak gitu saling menghargai. Kan namanya musisi kan terkadang ada yang lo anak baru kemarin gitu, Ada. atau misalnya siapa sih lo gitu. Ya sudah, kita kalau ngeliat kayak gitu ya cuma ketawa aja. Ya, itu kelihatan kalau kita misalnya off air di belakang panggung ya. Iya bener Om. Itu kan kelihatan di situ kan. Bener. Ada yang misalnya yang merasa udah 5 tahun lebih dulu gitu ya. Kan yang ngejek sih enggak, cuma ngajak ngobrol itu juga nggak mau gitu Iya. ya. Nah, itu kelihatan. Apalagi yang merasa si paling senior gitu kan. Waduh. Gimik-gimik kayak begitu kan. Iya. Dari banyak. mungkin dari tahun 70-an udah begitu lebih. So, itu lebih sadis kalau kita dulu, lebih sadis. Karena ujiannya baik terhadap grup, sesama grup, juga ujiannya ada di kota. Kota. Oh. Ada di kota. Kalau rock ya. Ini kita bicara rock. Jadi kota kalau zaman angkatan kami 70 sampai 80 itu 2 kota ya, Medan sama Malang. Iya. Jadi kalau di situ lolos, oke. Baru Kemudian itu ada dari aspek heroik dan rusuhnya di situ, mengatasi kerusuhan. Iya. Tapi kalau dari aspek skill, pada waktu itu ada beberapa tempat yang dinilai tidak hanya famous, tapi permainannya. Contoh Taman Ria, yang sekarang jadi Tugu Senayan. Iya. dulu ada ya Taman Ria. Itu masuk situ pasti di cek dulu tuh. Di Cikini itu apa? Percik. Bukan. Tim. Iya. Tim apalagi tuh. Ya. Iya. Itu wartawan, mahasiswanya. Jadi setiap ada yang mau show di situ, waktu press conference itu ada mahasiswanya di situ diuji kita. Lo ngakunya ini apa sih bisanya lo? Nah kira-kira gitu. Jadi pada saat itu begitu kira-kira. Cuman intinya untuk persaingan kita sama seperti kalian tadi, sama. Setelah semua perjalanan hidup ini tentunya kita perlu ya mendatangkan sosok nih terbentuknya Reborn. diketuknya hati Iya, diketuknya hati. ya. Sosok yang Haka itu bukan? Hah? Yang dari tadi disebutin Haka itu siapa maksudnya? Tadi kepo. Diketuknya hati untuk kembali berkiprah Kembali berkiprah. ya, mengisi kasanah musik Indonesia. Betul. Kita panggil dulu ya. Kita boleh? panggil, Om. Nah, gimana deh kalau misalnya kita panggilnya pakai apa nih? Pakai perasaan atau pakai Bakar menyan aja. Oh, bakar menyan. Mbak Uti Kan pasti mana ya? datang dah. Mbak Uti mana ya? Kita panggil Mbak Uti untuk Panggil Mbak. kita Nah tuh. Dikit lagi datang Om. asik. Monggo. Ya, Iya. sama
Selamat malam Mbak Uti. Malam. Iya. Kade Om Mas. Pak. Oh, Kade. Jadi nggak saya kaget mendengar kisah pada episode yang lalu ya. Baru sekarang bisa hadir ya. Karena Mbak Uti terkenal kesibukannya seminggu kan 9 hari ya. Nah, jadi kita bonus susah. Jadi baru hari ini kita bisa kumpul-kumpul. Dulu kenapa ya? Kok begitu effortnya bisa tinggi untuk menerawang nih? Ini pasti bisa nih anak-anak Sontoloyo nih kan begitu kira-kira ya. Sontoloyo. Ya. Kira-kira gimana Mbak Uti? Ceritain Mbak. Ya sebelum Tribun terbentuk sih udah kenal duluan sama Arya, Tio, udah dia. Karena sering nggak sering sih, lumayan lah main di games juga gitu kan. Apalagi nih sempet mau jadi manajernya bandnya mereka dulu. Gitu. Oh iya. Tuh pas acara tinggal Dodi Katamsi, dari semua kan tua-tua yang nyanyi tuh, yang ke depan tuh tua-tua. Nongol ini satu orang nyanyi. Yang nggak usah pegang gitu dong. Ototnya cucok. Oh, cucok. Suaranya tinggi kan. Wah ini suaranya Dodi Katamsi nih gitu kan. Udah setelah acara selesai. Robert Plant dong. Iya. Asik. 2 hari kemudian ya Lan. 2 hari kemudian tuh WA Lan. Lan bikin acara dong. Rock gitu kan. Terus oh iya deh tante. Dia manggil tante kan. Nah, tante oke dia bilang gitu. Nah, Alan emang rencana mau bikin band katanya gitu. Ya udah coba bikin aja gitu kan. Tongolin tuh foto. Ini baru 2 orang personilnya. Dia yang satu ini lagi. Yang ini bukan? Itu kan. Gitu, apa yang ini? Ada. Ya udah deh Lan, bikin aja gitu kan. Ini logonya baru nongol nih, baru bikin. Gitu. Nah, sudah ketemuan, terus akhirnya kita bahas segala macam. Ya udah deh, dia bikin gitu kan. Nggak taunya diajak lagi sama Alan, Tio lagi. Gani lagi bilang, ya ini mah ngebongkar-bongkar. Gitu. Iya. Cuman aku bilang sama Alan, Lan, kalau mau serius gitu kan. Terus waktu bikin video klip, aku ngobrol sama istrinya Alan. Masih manggil Mbak support nih band. Dia bilang, oh iya support abis kata dia. Tapi harus Siapa? Istrinya Alan. Oke, ya. Tapi harus serius ya Mbak, gue gituin kan, harus fokus gitu. Iya. Soalnya kan sayang ya kalau udah aku ngelihat perjuangan Alan tuh kayak nggak setengah-setengah gitu kan. Menurutku tuh orang kalau udah terlalu effortnya udah habis-habisan jangan di stop gitu. Iya. Harus terus gitu kan. Mau sampai di mana titik nadir ya udah bangkit aja dulu gitu kan, usaha aja dulu. Cuman kan semenjak launching yang Father ya. Nah itu udah banyak yang nanya-nanya itu band Tribun tuh gitu dah. Oh iya ini bagus gitu kan. Ada aku bilang udah bikin aja terus gitu. Malah sebenarnya tuh aku ngajak ke Alan itu bukan untuk bikin band, cuma pengen kita bentuk komunitas rock. Tadinya karena di Glamps itu komunitas rocknya belum ada. Gitu kan, makanya ayolah kita bentuk nih komunitas rock, mau tributan kayak mau apa gitu kan. Soalnya sayang banyak band-band rock yang sebenarnya bagus tapi kekurangan wadah. Jadi lebih baik kita bikin aja komunitas, rencananya ke situ kan. Cuman tapi pas ngeliat Alan serius banget gitu kan dengan ribonnya, ya semakin seneng aja gitu kan. Gitu. Ya udahlah nih semangat aja gitu kan. Karena rencananya kita sih sebenarnya habis ini kita belum ketemu sama HK gitu. Mau kita keliling aja lah ke Bali, ke Jogja gitu kan. Mau bikin tur untuk community rock kita. Ya, rencananya sebelum ketemu HK gitu. Nah, waktu itu Alan bisik-bisik. Tante, gue diajak ke HK nih. Hah? Gimana tuh? Ya nggak tahu ya, dia bilang itu di Jalan Kalimantan Cinere lah, tetangga gue. Tas RT gue gituin kan. Ya udah, udah lah kesana aja coba gitu kan. Pas ketemu Pak Depungki,
Gak taunya padanya temen aku juga gitu kan. Kayak dunia tuh sempit banget kan gitu. Ketemu sama Adel juga ternyata omnya dulu temen aku juga. Dunia aku sempit banget gitu di dunia permusikan gitu kan. Jadi aku bilang ya udah deh, coba aja dulu ke HK. Terus berapa kali kesini kan, terus aku mau nanya sama Alan, gimana Lan, mau masuk HK apa enggak? Gue masuk tante gitu, gue jadi gitu kan. Ya udah, karena menurutku tuh kalau misalnya jujur ya, ini kan mereka nih awalnya apa termasuk band gigs ya. Cuman maksudnya aku tuh kadang-kadang selama aku tuh dari tahun 2022 itu kan bikin wadah venue wadah untuk yang gigs ya gitu. Cuman kalau ngeliat orang yang muter terus gigs lagi ini, gigs lagi kesini, gigsnya, cuman kalau nggak ada penyaluran kan sayang menurut aku gitu kan. Maksudnya penyaluran apa nih? Penyaluran buat bakatnya. Iya. Terus? Aduh pusing deh. Kalau bisa dipancing langsung pusing. Jadi penyaluran bakatnya gitu kan. Karena menurut aku kalau di dunia band itu harus ada super system. Ya. Kalau vokalisnya cuman yang effort cuman vokalis yang personel lain yang enggak akan maju juga gitu. Cuman pas aku lihat personelnya mereka ini aku bilang, Lan, udah cocok deh Lan personelnya ini, udah mereka mah nurut gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya jangan stop di situ lah, kalau bisa lanjut. Semoga sukses gitu kan. Amin. Jadi ya jangan dilihat dari susahnya dulu gitu. Kalau emang kita mau sukses kan emang kita harus berjuang gitu. Oke, sebuah kisah yang panjang banget ya. Mereka sudah menjalani sebuah proses menuju pencapaian tujuan yang jauh lebih baik. Dengan kata lain, karyanya sudah akan siap diedarkan di masyarakat. Nah, tentunya bantuannya ya macam tadi yang saya bilang supportingnya tadi itu adalah istri, kemudian kawan dekat yang mengerti, kawan dekat tapi kalau tidak sejalan, sefrekuensi juga sulit gitu ya. Dan saya juga sampaikan ke Mbak Uti bahwa terima kasih banget bahwa sudah bisa menghimpun grup band yang namanya Reborn untuk sampai di HK. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini kita bukan bisnis batu bara, bukan bisnis supplier. Jadi tentunya kita hanya berharap dengan doa dan kemudian kerja keras tanpa putus gitu. Oke, saya pikir cukup ya. Makasih banget untuk yang kedatangan episode yang kesekian kalinya. Semoga para pendengar di sana mengerti bahwa Reborn for Pride. Selamat malam dan salam progresif.